Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing analisa XUSD untuk tanggal 17 Januari. Kita cek, saya menggunakan FX Open ya. Di sini ada zona-zona yang mengkhawatirkan. Di sini saya mulai dari struktur dari weekly dulu ya, weekly. Di weekly di sini kita lihat harganya tinggi banget ya. Bisa dibilang tinggi. Nah, kalau teman-teman cek di MT4 di sini, di area sini ada gap, di sini juga ada gap. Nah, khawatirnya harga tuh mau ke sana ya. Kalau kita cek di daily sebentar, kita baca struktur dulu ya. Nah, di sini ada, kita lihat ya, ada gap di sini di sini. Awalnya ada gap, lalu ketutup. Ya lama sih emang. Nah, di sini juga ada gap. Cuman ini akan ada kemungkinan ketutup. Nah, cuman saya nggak tahu ya kapan yang tutup. Apakah dia akan naik lagi ke atas? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu pasti. Karena hal kayak gini nggak bisa diprediksi. Nah, kemudian kita cek di struktur daily. Secara struktur di sini ini emang bullish ya. Kita baca ulang ya pelan-pelan ya. Change of character. Ini break of structure. Nah, di sini juga ini inducement ya. Kenapa disebut bos? Dan di sini ada inducement juga. Nah, ini belum tentu dia membuat bos baru. Belum tentu ya, karena nggak semua swing high itu berhasil di break. Ada juga yang failure swing. Ya, failure swing. Nah, kita antisipasi failure swing ya. Di sini low validnya ya. Kalau misalnya ini di break, ini akan jadi change of character. Penurunannya kuat banget, kalau dia tembus bisa ke bawah lagi. Nah, kemudian untuk hari ini struktur di H1 nya kita cek H1 ya. H1 itu dia belum cok. Menurut saya belum cok ini di H1. Di area sini tidak ada pullback. Di sini tidak ada pullback. Nggak ada pullback sama sekali. Cuma di sini doang pullback. Ini ya, kita cek secara struktur. Ini pullback. Ya, ini break of structure. Nah, ini break of structure untuk H1. Sekarang agak tricky, terus terang agak tricky untuk baca strukturnya. Di antara H1, M30 dan M15. Nah, ini berarti weekly unmitigated shadow. Dia respect dari zona itu, lalu turun jauh. Dan berarti di sini inducementnya ya. Sini inducement udah keambil, dia masuk counter block extreme lalu turun. Berarti di sini area sell set liquidity ya. External liquidity. Inducementnya di sini, Inducementnya di sini. Kan pullbacknya seperti ini pullbacknya, ini pullback juga. Sorry. Berarti yang di sini engineering liquidity. Nah, gitu. Nah, berarti di sini adalah bukan demand ya, bukan demand. Kalau di H1 bukan demand. Berarti ini area sell set liquidity. Kalau di H1 berarti direkomendasikan untuk mencari sell ya, menuju ke bawah sampai di break. Akan lebih bagus kalau kita cari entry itu setelah dia break ini, area break ini kita cari buy. Di sini cari buy-nya. Nah, ketika dia break dan jadi bos, dia akan pullback. Nah, ini untuk struktur di H1 ya. Nah, agak tricky kalau kita ngelihat struktur di M30 atau M15. Ini M30 ya. Di M30 ini bukan inducement. Sebentar, inducementnya itu ini bukan pullback. Nah, ini pullback valid. Ini sini kita cek ya, apakah ini di break bodinya. Sini kita lihat ini break shadow ya. Break shadow di M30 itu dia breaknya cuma shadow. Nah, kalau shadow ini dia nggak valid. Emang di candle sebelahnya ini dia body, tapi bodinya ini dia nggak melebihi shadow yang di sini nih, yang di paling kiri. Nah, ini kalau dia melebihi ini baru valid bos. Ini nggak valid bos, ini sweep, cuma sweep.
Nah kalau di M15, nah ini valid body, nah ini boss. Oke, kita cek M15. Nah ini kita agak tricky di M15 dan H1. Coba kita hapus dulu, sorry agak berantakan chartnya dan gambarnya pun kurang jelas. Kita cek dulu, ini adalah breakout structure boss terakhir di M15, yang berarti sekarang ini zonanya sudah mau masuk OB buy. OB buy di sini ya, OB buy-nya ya. Nah, di sini OB buy-nya. Direkomendasikan untuk mencari konfirmasi entry di M1 di harga 2014-2017. Kalau untuk 2014 2017. Nah, ini ya. 2017. Kalau kita lihat di M30 itu belum cok ya, masih bearish. M30 tuh masih bearish. Saya nggak berani bilang itu bos, karena dilihat di analisa teman-teman yang menggunakan SM juga sama kayak saya, pendapatnya ini bukan breakout structure, ini cuman sweep. Nah kalau kita cek di M15 ini valid change of character di sini, valid change of character. Nah kemudian kita bisa mencari konfirmasi buy di sini di M1. Nah kalau misalnya ini di break ya, semisalnya ini di break, dia akan menjadi cok dibalas cok di sini. Kalau di break cok dibalas cok ya, ini calon cok M15. Kalau dia di break ini akan menjadi cok dibalas cok. Kemudian kalau di M30 dan H1 kalau dia break ini akan menjadi boss. Oke, di sini kita tulis saja ya, calon boss H1 dan calon cok M15. Nah kalau misalnya ini ditembus, kita akan fokus cari sell minggu depan dengan order block di area sini. Break, kita cari sell seperti itu ya. Nah itu ya analisa untuk XAUSD. Jadi kemarin saya kena stop loss. Yang pertama kena break even SL plus, yang kedua kena stop loss di area sini. Oke, nah untuk hari ini hati-hati ya teman-teman ya, karena ada newsnya apa bang? Di sini kita lihat newsnya itu di sini. Nah jam 8.30 itu ada news high impact core retail sales M/M dan retail sales M/M ada dua ya. Jadi ini kemungkinan harga akan bergerak high volatility. Semalam juga ada news ya, high impact juga high volatility. Nah di sini juga ada news yang kedua jam 9.15 medium impact industrial production. Jadi hari ini lumayan volatility-nya. Jadi minggu ini kayaknya market bergeraknya liar ya, ringnya juga besar ya. Jadi kemungkinan harga itu akan bergerak di ring ini nih, di ring ini untuk beberapa hari ke depan. Kalau misalnya ini di break, dia akan bergerak di ring ini. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya dia respect OBM15, dia akan bergerak di ring ini. Nah, kita baca ring per ring aja ya. Ini ring ini nih. Saya seneng ngering di ring ini ya. Kalau misalnya dia respect OBM15 di sini dan dia naik, dia akan bergerak di ring ini. Tapi kalau dia turun, dia akan bergerak di ring ini. Nah seperti ini ya, gitu ya. Oke, sorry kalau penjelasannya agak tricky dan agak membingungkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.